kalian ya. Videonya nggak kelihatan ya kalau saya ibunya nggak ini reaction gimana caranya, videonya nggak kelihatan. Hide name, hide disable meeting info, meeting. Nanti kalau nggak ada video kayak kok kayak tidak ada ya, encryption tidak ada. Oke lah ya. Oke, percabangan dengan if then else ya. Percabangan berdasarkan kondisi suatu variabel di dalam suatu kondisi ya. Ini ibu ulang dari karena kemarin ya. Percabangan yang ada if then, ada if else, ini if then else ya. If kondisi pertama ya, kondisi if ya, jika maka ini benar, kalau salah ke sini dia ya. Jadi kalau dibuatkan flowchart-nya ya. Jika lapar ya makan. Kalau tidak apa? Kemana? Misalnya ya. Jika if then bila keputusannya benar ya selesai di sini kan. Tapi bila tidak nanti si sistem akan mengerjakan ini ya hasilnya, misalnya Anda salah ya, misalnya kan kalau misalnya ini misalnya kamu apa itu password ya kamu isi, kalau benar kan login ya, kalau salah ya pasti ada pemberitahuan, kalau di setting di situ ada pemberitahuannya, Anda harap registrasi misalnya seperti itu ya jika tindakannya atau keputusannya salah ya. Penulisan percakapan ini disebut dengan kondisi dan keputusan. Ada kondisi, kemudian diberikan keputusan. Jika memenuhi kondisi, maka lakukan proses keputusan untuk kondisi benar. Ya, nanti di setting di codingnya. Jika tidak lakukan proses keputusan, maka kondisinya salah, gitu ya. Jika bilangan, contoh di sini ada dua bilangan. Jika bilangan genap, misalnya genap ya, bilangan habis dibagi dua, maka itu disebut dengan bilangan genap. Benar atau salah? Ya, misalnya 8 bagi 2 berapa? 8 bagi 2. Genapkah? 10 bagi 2. Benarkah segitu? Gitu kan. Jika tidak bilangan, berarti itu bilangan ganjil. Seperti itu ya. Franciscus, Mutia, Novita. Novita ini pernah ada atau enggak ya? Nambah lagi, Novita. Tiara. Tiara kadang ada. Novita baru gabung atau gimana? Novita. Ibu nggak pernah memperhatikan Novita. Novita baru gabung? Iya, Bu. Oh, kemana aja? Tadi ada kerjaan sedikit, Bu. Oh, ya oke. Masuk Ibu, dari pertemuan 1 sampai 7, kamu berapa pertemuan hadir? Baru ini, Bu. Kenapa? Itu yang Ibu maksud. Kemana Oh, aja? Baru dapat ini, dapat kode roomnya. iya, Bu. Oke lah. Iya, Bu. Oke ya. Ini Visual Studio, memang ini harusnya praktek ya, tapi kalau kita selang-seling ada teori, ada praktek ya. Oke, ikutin aja ya. Iya, Bu. Sudah punya apa? Laptop? Sudah, Bu. Oke, nanti usahakan Visual Studio 2010 ya, Visual Basic ya. Iya, Bu. Instalkan. Oke. Jadi ini contoh tadi jika benar, maka itu adalah habis bilangan 2 berarti itu adalah if then ya, if then. Jika salah masuk ke pernyataan else ya. Contoh ini tadi if then ya. Kalau dibagi itu kan dibuatkan ininya kan if bilangan mod 2 sama dengan 0, then keterangan genap ya, else keterangan bilangan ganjil. Ini dia semacam apa namanya? Algoritmanya dibuatkan dulu, kemudian nanti ke programnya ya. Contoh di sini sebuah soal tentang struktur percabangan if then else ya. Minggu kemarin ada if then, ini if then else ya. Yang ada pada kehidupan sehari-hari kemudian oke. Kira-kira apa contoh yang tadi contoh ya 10. Memang
Kalau mau membuatkan flowchart, contoh seperti ini lebih bagusnya ke matematika ya, perhitungannya supaya lebih, mengenal, supaya lebih ingat ya. Kalau contoh sehari-hari apa? Contoh tadi ya, kalau lapar ya makan, kalau tidak kamu ngapain? Tidur, tidak makan. Nah, seperti itu ya. Ada 2 pernyataan. Membuat aplikasi menentukan apakah bilangan maksud adalah genap atau ganjil tadi ya contohnya, di sini nggak, biasanya kan dibuatkan bentuknya tabel ya, ini tidak tabel tapi yang dibutuhkan di sini adalah komponen 2 label, 2 teks ya, nanti ini tidak dibuatkan ya. Tapi kita lihat di sini programnya aja ya. Ini kan komanya 1, properti if ya, ini dia programnya ya, ini, tools-nya, bukan ya, tool, yang diperlukan untuk membuat, menentukan bilangan itu genap atau ganjil ya, dengan menggunakan if, then, else ya. Private sub common, ini dia tadi bilangan, ini yang diisi ya, if bilangan mod itu bagi ya, mod bagi 2 sama dengan 0, kan karena habis sisa ya, sisanya, saya 10 bagi 2 kan, sisanya kan sisa bagi ya, mod ya. Kalau misalnya 9 bagi 2, berapa sisa baginya? Berapa? 9 bagi 2. Misalnya nih, mod 2 kan, itu kan sisa baginya 0 ya, 10 bagi 2. Kalau 9 bagi 2 berapa sisanya? 9 bagi 2 itu kan dapat 4, sisa 1. Jadi mod itu, sisanya nanti 2, kalau dia 9 menjadi sisanya 1 ya. Ini sisanya 0, itu genap ya, sesuai dengan pernyataannya tadi ya. Simpan project ya. Ini lagi ya, penulisan if kondisi, proses kondisi benar ya. If kondisi then, kemudian and if. Tadi if, then, else ya. Hanya apa itu namanya? If pernyataan ya, then maka ya. Ini kalau benar ya, kalau benar. Jika salah, maka si yang dieksekusi si sistem itu adalah yang ini. Dia akan menampilkan bilangan ganjil. Nah, contoh ya, and if ya. Sekarang kita lihat contoh lainnya yaitu percabangannya. Kalau untuk awal memang hanya if then gitu ya. Ini dia eh, if kondisi then prosesnya benar ya. Jika kondisi dipenuhi, ini dia beberapa formatnya ya. Pemahamannya sama, hanya format penulisannya. If then satu baris ya, if then benar. Jika kondisi dipenuhi maka akan prosesnya lebih dari satu baris. Nah, jika ada model yang begini tadi ya, ada yang model jadi if then kondisi maka ya then ini yang dikerjakan prosesnya ini menyatakan ini proses selesai ya. Cara yang ketiga format penulisannya itu biasanya disebut struktur programnya ya. Cara penulisannya kalau apanya sama aja ya. If then, if kondisi then proses else ya yang ini tadi ya. If kondisi then proses A-nya apa? 10 bagi 2 ya. Bilangan mod 2 sama dengan 0 ya. Kemudian else tampilkan tadi genap, ini tampilkan ganjil. Nah, itu contoh penulisan berikutnya ya. If kondisi then dipanjangin ke bawah ya. Proses A, else, proses B, and if ya. Contoh ini lagi ada kalau ingat kamu waktu SMA soal-soal cerita seperti ya matematika. Jika pembelian lebih besar dari 500.000, potongannya 10%. Hadiah berupa tas cantik. Jika tidak, potongannya 5%. Kira-kira apa nih pengertian dari si soal ini? Jika pembeliannya lebih besar dari 500.000, ya, nanti si pembeli akan diberikan potongan 10%. Tidak hanya itu, dia akan mendapatkan tas cantik. Jika tidak, ya,
Berarti kalau ini tidak ada lebih besar sama dengan ya, jadi lebih besar. Jadi kalau di bawah 500.000 itu apa? Jika tidak, potongannya hanya 5% dan tidak ada hadiah ya, 5%. Oke. Dari sini kalimat ini dibuatkan apa itu namanya? Kita ambil apa ya statementnya kita buat ya. Siapa yang out ini satu orang tadi? Tadi kan berapa nih? Dia ada masuk lagi. Tadi bisa gitu. Masuk keluar. Oke. Ya. Jadi ini if ya. Jika pembeliannya lebih besar dari 500.000, then dia dapat potongan 10%. 10% dari 500.000. Ini dia ya. Jadi kalau misalnya masih pemula, gunakan dulu kalimat-kalimat seperti ini ya supaya lebih paham. 10% dari pembelian ya. Berapa pembeliannya dihitung berapa 10%. Rumusnya 10/100 kali pembeliannya berapa. Dan dia dapat hadiah cantik ya. Jadi ada dua pernyataan ya. Dapat potongan, dapat hadiah. Nah, jika ini tidak ada ya, maka jika tidak yang ini dia mendapatkan hanya potongan 5%. Ya. Di sini kondisinya tadi 2 diproses, ini 1. Jika tidak ada 5/100 kali pembelian. Nah, ini contoh penggunaan if then else ya. Kita lihat ke dalam aplikasinya. Contoh lagi, sebuah toko memberikan bonus sebesar 15% dari total pembelian setelah dikurangi 200.000 ya, hadiah gelas cantik bagi pelanggannya untuk pembelian di 200.000. Jadi berapa nih, berapa kondisi nih, berapa kali proses. Sebuah toko memberikan bonus 15% dari total pembelian, dikurangi 200.000 dan hadiah berupa gelas cantik bagi pelanggannya untuk pembelian di 200.000 ya. Sudah kita perhatikan ya. Ini apa namanya? Tools ininya ya. Kita lihat ya. Jika pembeliannya adalah berapa nih? 200.000. Mana tadi? Nggak bisa ya. Ya, jika pembeliannya 200.000, berarti di sini ya. CML beli, PAL ya, pembelian tidak ada bonus ya. Tadi bila ini ya, sebuah toko memberikan bonus sebesar 15% setelah dikurangi 200.000. Bonus sebesar 15% dari total pembelian setelah dikurangi 200.000. Sudah dikurangi 200.000, dikasih lagi bonus 15% dan ada sebuah gelas cantik. Untuk pembelian, ada lagi syaratnya ya, untuk pembelian di 200.000. Ini udah mulai apa ya, rumit ya. Jumlah beli pembelian bonusnya 0, tidak ada ya, hadiahnya tidak ada. Jika mau sesuai dengan soal yang diberikan, jika jumlah belinya 200.000 tadi ya, maka sisanya adalah jumlah beli dikurang 200.000. Dia dapat bonus ya. Ini tadi kalau belinya sebesar 5% setelah dikurangi 200.000. Setelah dikurangi 200.000, dia dapat bonus. Jumlah beli kurang 200, bonusnya 15/100 kali sisa. Setelah itu, dapat lagi gelas cantik ya, and if. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini agak panjang lagi. Ini percabangan dengan if then else. If then ini berantai lagi ya. Jadi if then ada kondisi-kondisi di satu kondisi if di kondisinya ada beberapa yang diproses. Jadi dia berantai ya. Percabangan tidak harus hanya satu kondisi, bisa juga bercabangan. Namanya juga bercabang ya. Ini memiliki banyak kondisi dengan banyak proses. Jadi jika kondisi A dikerjakan, prosesnya ini, lalu ini, lalu ini. Itu dia. Ini masih if then, ya. Tapi prosesnya ada berapa proses keputusan. Jika A misalnya benar dilakukan ini, dilakukan ini, dilakukan ini, maka misalnya ya. Jadi misalnya si A menjadi mahasiswa terbaik apabila IP setiap semester sekian, apalagi syaratnya. Jika pernah menjadi juara ini. Nah, semacam kesimpulkanlah ya. Oh, berarti si A adalah mahasiswa terbaik. Bila tidak, ya tidak mahasiswa terbaik kan gitu dia. Berantai. Jadi
Jenis percabangan hanya satu kondisi yang bisa terpenuhi. If, then, keputusan dalam kondisi satu, else, then, else, then, else. Jadi ini ada satu yang terpenuhi. Jika tidak, maka bisa A. Jika tidak, bisa B. Nah, itu dia ya, sampai 4 kondisi ya. Yang benarnya hanya satu. If then, ya, yang berantai tadi, if then, ini kondisinya ini. Jika lapar, maka makan. Jika tidak, ya, berarti kalau tidak lapar, maka dia bisa tidur, apa. Jadi ada beberapa kondisi ini, sampai 4 kondisi yang bisa dilakukan jika pernyataannya tidak benar, ya. Sesuai dengan, selalu ditutup dengan and if, ya, setiap pernyataan tadi, if, then, else, and if, ya. If, then, else, and if. Nah, berikutnya, jenis percabangan berantai dengan banyak kondisi. Ya, di sini if kondisi, then keputusan dalam kondisi 1. If kondisi 2, then if kondisi 3, then dan seterusnya ya. Ini pun ditutup ya. Contoh ya di sini ada sebuah rental VCD ya. Jika jumlah VCD yang dipinjam 1, maka waktu peminjamannya 2 hari. Ya, ini statementnya ya, pernyataannya. Diproses. Jika 2 VCD, peminjamannya 3. Jika 2, 3. Jika 3, 4. Jika 4, 5. Jika 5, 6. Dan jika lebih dari 6, peminjamannya diberi waktu 7 hari. Langkah-langkah pembuatannya, ya ini kita lihat ya. Jadi ada satu kondisi, tapi jika tidak, ya ada pilihannya lagi. Kalau satu buah pinjamannya 2 hari. Jika 2, bisa 3. 2 VCD 3. Kalau 3 VCD 4. Kalau itu dia. Jika tidak, ada dikasih pilihannya ya. Nah, ini dibuatkan ke program ya. Kalau programnya bisa panjang ya, if then else ya. If then else yang berantai. Berikutnya pembelian dengan select case. Select case ini sama seperti tadi, tapi dia case-nya berapa ya? Kita ini apa ya? Contoh select case, ini sebenarnya hanya apa aja ya, kita fokus di if then aja dulu ya. Paham dulu. Minggu depan dibuatkan contoh programnya ya. Pemilihan dengan select case ya, select case ya. Satu ini select case variabel. Case-nya 0, variabelnya 0, case-nya 1, variabelnya nah itu dia dan seterusnya. Contoh untuk select case ya. Seorang pelanggan di sebuah restoran tinggal memilih menu makanan berdasarkan daftar menu. 1 soto ayam, 1 soto daging sekian, 1 sate ayam sekian, 4 menunya ya, menu keempat itu bali ayam dan telur sekian, menu kelima rawon sekian. Nah, untuk membuatkan ini tadi soal ini ke dalam aplikasi select case, kita lihat ya codingnya ya. Privat nomor ya, select case nomor. Kalau 1 nama menunya soto ayam, harganya 4.000, lebih mudah ya, hanya select kemudian sama dengan ya kan. Kalau case 1 soto ayam, case kedua soto daging harga sekian, case ketiga sekian, harga sekian. Case 4 sampai dia ada 5 case ya. Ada 5 pilihan tadi menu makanannya. Jika ini dipilih, harganya sekian ya. Ini contoh penulisan dari pengambilan keputusan dengan membuatkan apa tadi ya? Dengan penulisan if then ya, if then. Sebenarnya itu hanya if then, kemudian ada if then else, kemudian ada lagi if then else yang bercabang ya. Kemudian ke select case-nya ya. Oke. Masih ada waktu ya kalau misalnya kemarin ya, you are with it ya, percabangan ya. Ini tidak masalah dulu ya. If then sama tadi ya, hanya ini lebih menekankan if kondisi then, perintahnya and if ya. If then,
and if. Kalau kamu nanti di web, kurang lebih penggunaan if then seperti apa, ya. Karena program itu tidak bisa hanya menginput ya. Program itu apa namanya? Ada penginputan, misalnya kamu nama ya. Kamu buat sistem informasi. Prosesnya apa? Apa yang dikerjakan sistem? Tidak hanya menampilkan. Kalau hanya menampilkan itu tidak sistem ya. Jadi ada prosesnya. Proses inilah yang ini tadi ya, mungkin if then else, select case. Nah, itu dia ada proses yang dikerjakan sistem ya. If then else ini ada lagi apa itu namanya pembagiannya bersarang nested if ya. Jadi ini membuatkan sebuah program dengan ada prosesnya ya, udah lengkap ya. If kondisi then, else, and if. Ini contoh FD and ini perhatikan else if ya, else if then perintah kondisi 2 ya, else if ya, biasa and if ya, if then else and if. Ada yang menggunakan format penulisannya if then tergantung dari perintahnya ya. If then, else if then, dan seterusnya else kemudian ditutup and if ya. Ini tadi select case. Select case itu select case apa ekspresinya. Tadi kan menu A harganya berapa, menu B ya select case ya. Itu dia. Jadi contohnya di sini adalah ini ke minggu depan aja ya. Kira-kira udah bisa dicoba ini? Kalau ini kayaknya sebentar ibu lihat codingnya yang benar atau enggak ya. Ini kayaknya nggak salah nih, prepaid ya. Ini contoh usianya lebih besar dari 55 tahun, nilainya 55, nilai dikurang 55. Ini menentukan batas usia pensiun seorang pegawai yang menggunakan if then ya, if then ya. Ini klik ganda btn if else kemudian ini dia untuk batas usia pensiun yang tadi. Ini untuk hanya if ya, jika if lebih besar dari 55 maka dia nanti berapa nilainya dikurangi 55 maka dia sudah batas usia pensiun atau tidak gitu ya. Ini juga hanya di sini ada usia pegawai, ada yang diisi nanti di set bosnya usia pegawai, usia tahun konfirmasi ya. Oke. Klik ganda btn case ini untuk yang ini loh, untuk and if apa ya. Ini kita buatkan buttonnya, nanti ini diproses ya, and if inilah jika if and if apa maksudnya, jika if else and if, kalau case and case ya, case and case ya, bagaimana hasilnya. Nah ini dia ya. Jalankan aplikasi F5 kemudian ini ya. Ini untuk bersarang ya, membuat login password ya, username password. Jadi diproses di sini ada 2 login dan cancelnya. Jadi kalau dia benar akan lanjut login, kalau salah nanti akan ada mungkin ada tulisan atau apa kan gitu kan. Nah, ini dia membuat codingnya ya. Kita di apa perulangan bersarang ini minggu depan aja kita hanya mencobakan yang ini aja ya, if and if else and if atau case and case ya, itu dicoba dulu ya. Oke, sekian kenapa sih ini? Ada pertanyaannya? Cukup dulu sampai di sini. Ini membuat username password ya. Ini membuatkan start. Kita membuat percabangan aja dulu ya. Ada pertanyaan? Cukup? Tiara, Rian, Nur, Novita, bisa dicoba itu atau mau di apa dulu? Mau dicari ya? Nanti Ibu share di Gisi apa yang perlu dikerjakan. Ya, apa yang perlu ya? Membuatkan pemrograman visualnya dengan mencobakan and if ataupun ada 3 tombol tadi ya. If and if else and if, case and case ya. Nanti kita buatkan ya. Oke, ada kemana? Oh ya, ada pertanyaan semuanya cukup?
Cukup? Cukup, Halo? Bu. Cukup ya, oke. Silakan dicoba, karena minggu lalu tidak ada tugas ya. Itu nanti masuk ke praktek 3 ya. Oke, sekian kita kembali ke Gizi. Selamat sore. Sore, Bu. Sore, Bu.